Selamat datang dan selamat malam. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia, dan cerita tengah malam menyambut kalian semuanya yang hadir untuk mendengarkan cerita mistis di malam hari ini. Dan cerita mistis di malam hari ini berjudul Dilarang Menolak Makanan, ditulis oleh Priel Little Hands. Entah apa yang salah dengan Ferry, namun saat ini tubuhnya menggigil secara tiba-tiba. Padahal sore tadi ia masih berjalan-jalan untuk menikmati udara sore yang sejuk. Ya, setelah beberapa lama udara begitu panas, sore ini cuaca seolah bersahabat dengan manusia. Itu sebabnya Ferry memutuskan untuk sedikit berjalan-jalan. Terlebih ia yang merupakan pendatang baru perlu berkenalan dengan tetangga sekitar rumah. Ferry memang seorang pendatang yang baru tiba beberapa minggu lalu di kampung ini. Ia merupakan seorang pemuda yang ingin mengadu nasib di sini. Menurut berita yang didengar, kampung ini memiliki peluang yang baik untuk orang seperti Ferry memulai usaha. Ferry adalah anak dari seorang pengusaha kayu yang tidak ingin hidup bergantung pada kekayaan orang tuanya. Ia ingin menjadi pemuda sukses dengan keringat dan usahanya sendiri. Untuk itulah, dengan restu dari kedua orang tuanya, Ferry ada di kampung ini. Ia ingin memulai bisnis menjadi pedagang kayu jati. Sayangnya ada banyak hal yang belum Ferry ketahui tentang kampung ini, termasuk hal mistis yang dipercaya oleh hampir seluruh penduduk di sini. Hingga suatu saat hal tersebut menimpa dirinya. Dalam keadaan setengah sadar, Ferry terus berpikir mengapa ia sakit seperti ini. Apa yang salah? Ferry berusaha mengingat-ingat setiap hal yang terjadi sepanjang hari ini, termasuk apa yang ia makan selama seharian ini. Secara tiba-tiba, seolah ada yang hendak mengingatkan semua peristiwa yang ia alami tergambar di dalam mimpinya. Namun dalam mimpinya ia seolah dibawa oleh seorang nenek setengah bungkuk berperawakan cukup besar. Sambil menyungging senyum penuh misteri, sang nenek mengajak Ferry melihat dirinya sendiri. Saat itu Ferry melihat dirinya yang sedang berjalan kaki melintasi rumah salah satu tetangga. Saat itu sang tetangga sedang berkumpul bersama keluarganya sambil menikmati sepiring pisang goreng dan juga teh manis hangat. Sebagai seorang pemuda yang senantiasa diajari etika sopan santun oleh keluarga, saat melihat mereka sedang makan di halaman depan, Ferry menyapa dengan ramah dan sopan. "Selamat sore Pak, Bu," sapa Ferry. Sang ibu yang disapa hanya mengangguk sambil tersenyum. Sang suami pun tersenyum sambil mengajak Ferry mampir menikmati hidangan sore bersama. "Selamat sore nak, ayo mampir sebentar, mari cicipi pisang goreng buatan istri saya," ajak sang bapak. Karena merasa sungkan dan Ferry berpikir bahwa itu hanyalah tawaran basa-basi biasa, ia pun menolak tawaran mereka. "Terima kasih Pak, lain kali saja, mari Pak," tolak Ferry sambil berlalu. Sang bapak pun melambaikan tangan sambil berpandangan dengan istrinya. Satu hal yang luput dari perhatian Ferry adalah raut wajah sepasang suami istri tersebut mendadak berubah marah. Setelah peristiwa itu mendadak ia seolah dibawa kembali ke alam sadar oleh nenek itu. Ia berpikir keras apa yang salah dengan peristiwa itu. Seolah dapat membaca pikiran Ferry, nenek itu mendadak sudah berada tepat di hadapannya. "Duduklah nak," perintah sang nenek dengan suara seraknya. Seolah tersihir, Ferry mengikuti perintah sang nenek dengan kondisi badan yang sangat aneh. Ternyata Ferry mengalami kepuhunan. Kepuhunan adalah salah satu mitos suku tertentu yang ada di Indonesia. Penduduk setempat percaya bahwa saat seorang menolak pemberian orang lain, maka orang tersebut akan mengalami celaka yang berujung pada maut. Entah bagaimana awal kepercayaan tersebut, tapi hal itu dipercaya secara turun-temurun dan sudah banyak orang yang tidak mengetahui mitos tersebut menjadi korbannya. Ingatlah ia sekarang bahwa sore itu ia memang menolak ajakan keluarga Pak Sidi yang hanya berjarak 2 rumah dari tempat tinggalnya. Keluarga Pak Sidi memang dikenal ramah oleh penduduk sekitar. Mereka senang berbagi makanan untuk siapa saja. Saat itu ketika Ferry melintas rumah Pak Sidi, ia memang ditawari makanan.
Ferry berpikir itu hanyalah tawaran basa-basi yang sering ia temui saat tinggal di Jakarta. Baginya, menerima makanan dari orang yang baru dikenal justru dirasa kurang nyaman. Itulah mengapa Ferry menolak halus ajakan keluarga Pak Sidi. Ferry tidak menyangka jika tolakannya berujung fatal. Seiring dengan menghilangnya wujud sang nenek, tubuh Ferry pun terhempas. Nyawanya hilang seketika itu juga. Pak Karta yang merupakan penduduk asli sana sekaligus penjaga rumah yang ditempati Ferry menemukan jasad Ferry keesokan harinya saat ia sedang menyiapkan sarapan untuk Ferry. Pak Karta merasa aneh karena tidak biasanya tuannya belum keluar dari kamarnya. Ia mencoba mengetuk pintu Ferry berulang kali, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Maka dengan segera ia membuka pintu kamar itu dengan kunci cadangan yang memang ia miliki. Saat pintu kamar terbuka, nampaklah tubuh Ferry dalam kondisi setengah duduk sudah tak bernyawa. Lagi-lagi pendatang baru menjadi korban. Entah sudah berapa banyak nyawa yang melayang karena kepuhunan, ujar Pak Karta sambil menggelengkan kepala. Nenek yang dilihat Ferry dalam kondisi kritis merupakan istri Pak Karta yang memang sudah meninggal dunia karena hal yang sama. Ya, istri Pak Karta merupakan pendatang yang memang tak sempat diberitahukan Pak Karta akan mitos tersebut. Jika kamu singgah ke kampung tersebut, jangan pernah menolak makanan yang ditawarkan penduduk sekitar. Andaikan kamu merasa enggan untuk mencicipi makanan yang ditawarkan, setidaknya cicipilah sedikit saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika ada sanak saudaramu yang mendadak kehilangan nyawa, jangan-jangan mereka baru saja menolak makanan yang ditawarkan oleh salah satu penduduk di sana. Oke teman-teman, sekian cerita horor untuk malam hari ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam.